Orang ini terjebak di dalam filsafat Helenisme, jadi susah. Orang yang sudah terjebak dengan konsep filosofi atau filsafat itu susah, apalagi filosofi filsafat yang saya maksud ini adalah filsafat Helenisme. Itu susah membedakan antara sumber suara dan suara, sumber firman dan firman, sumber perkataan dan perkataan. Ibarat kata orang itu tidak bisa membedakan antara keran air dan air yang keluar dari keran. Ini yang disifati oleh Kristen. Karena itu konsep, itu dogma, maka mau tidak mau harus diperjuangkan. Konsep itu harus mati-matian. Karena kapan itu tidak dipertahankan, maka gugurlah kekristenan ini. Sumber dan apa yang berasal dari sumber itu tidak sama. Ketika yang maha berkata, maka perkataan yang bersumber dari yang maha berkata ini itu pribadi baru. Contoh misalnya, kita ambil perspektif ringan aja dulu. Manusia memiliki sifat. Sifat yang ada pada diri Allah itu disebut kalamullah. Apa yang keluar dari kalamullah ini disebut kalimatullah. Sifat yang melekat pada diri manusia itu adalah kemampuan berkata-kata. Hasil dari kemampuan berkata-kata itu adalah perkataan. Maka kemampuan berkata dan perkataan itu adalah satu hal yang berbeda. Contoh, manusia berkata dengan kemampuan yang melekat pada dirinya. Kucing. Siapa yang menyatakan kucing? Manusia yang mampu berbicara. Apa yang keluar dari kemampuannya itu? Sebuah perkataan. Apa perkataan itu? Kucing. Terdiri dari suara dan huruf-huruf. Nah, itu berbicara mengenai satu objek, yaitu binatang berkaki empat, ya, berperut gendut, maka dia disebut sebagai kucing. Maka ketika manusia yang berkata kucing ini mengeluarkan satu hal baru dari dirinya, maka kucing dan yang menyebutkan kucing itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, orang yang terjebak dalam filsafat Helenisme akan mengatakan bahwa kucing dan yang berkata kucing itu bersama-sama dan itu adalah satu. Ini konyol. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tubuh Yesus itu sesuatu, kakinya sesuatu, jari-jarinya sesuatu, mulutnya sesuatu, kepalanya sesuatu. Maka pertanyaannya, siapa yang menjadikan jari jemari lentik bayi Yesus? Jadi begini ya Bang Juma. Ya. Kalau kamu menggiring saya dengan bertanya siapa yang menciptakan jemari lentik Yesus, saya bingung dengan dengan gaya pertanyaanmu itu. Ya kan sudah dikatakan firman menjadi manusia, dia utuh menjadi manusia, jadi nggak usah ditanya-tanya lah siapa yang menciptakannya. Nggak apa rupanya, esensinya apa rupanya dengan pertanyaan tadi. Tetapi di sini saya mau mengatakan kita nggak bisa hanya kalian kalau mau menolak satu Yohanes itu pun juga kita masih punya banyak ayat-ayat lain yang menguatkan daripada perkataan satu Yohanes di Yohanes 1 tadi itu. Di Kolose 2 ayat 9 tadi sudah baca, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau Anda hanya membatasi Yesus sebagai seorang nabi, tidak ada satupun nabi di dalam dirinya itu ada kepenuhan kealahan. Kemudian tadi saya juga sudah baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Itu dengar itu ya Zuma. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya. Ini di dalam nama anaknya, anak Bapa Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dalam hidup yang kekal. Dia itu, Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat inilah sebagai ayat pendukung daripada Yohanes. Jadi
Ada nggak ayat lain? Banyak ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang lain. Belum lagi kita membacakan bagaimana Yesus mengatakan ketika dia naik ke surga, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian pada Wahyu juga Yesus mengatakan pada hari penghakiman nanti dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya dan memberikan tempat kerajaan surga pada orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang lain. Jadi nggak usah lah kita hanya fokus pada Yohanes 1 ini. Tadi masih banyak ayat pendukung-pendukung yang lain. Demikian. Sekarang saya mau tanya dulu kepada saudara. Perkataan saudara itu apakah saudara? Bagaimana? Perkataan saudara apakah itu adalah saudara? Perkataan Laskar Kristus, apakah itu Laskar Kristus atau pribadi baru yang berasal dari Anda? Ya, perkataan saya perwakilan dari diri saya. Ya, saya tahu alam semesta ini ada perwakilan Tuhan itu Ya, sendiri. banyak. Nah, sekarang yang menjadi Diri saya permasalahan, kan banyak, ada suara, ada permasalahannya telinga, ini kita bukan. ingin memecahkan konsep Hellenisme, filsafat yang Anda punya. Pertanyaan sederhananya, perkataan saudara, apakah saudara? Ya, itu salah satunya mewakili diri saya adalah suara saya. Wajah saya pun mewakili diri saya karena nggak akan ada yang sama persis dengan wajah saya. Seperti itu mewakili diri saya. Bedakan antara keadaan Yesus dengan wajah Anda. Yesus itu berasal dari firman kan, bukan dari wajah. Bang. Kalau abang mau ada salah satu bagian diri saya mewakili diri saya, Laskar Kristus, bisa dari suara saya seperti yang abang tanyakan tadi, bisa dari wajah saya pun juga bisa mewakili diri saya. Itulah Laskar Yesus Kristus. itu siapa? Dari wajah Tuhan atau dari firman Tuhan? Yesus ini dari firman Allah, berarti dari perkataan, jangan bawa wajah. Makanya saya bilang, Bang, dalam iman Kristen, firman itu bukan hanya berupa perkataan. Jadi perkataan, kehendak, kecerdasan Allah, kekuasaan Allah, itulah firman untuk menjadikan segala sesuatu yang diinginkannya. Oke, lalu Tuhan berdasarkan kitabnya orang Yahudi ketika ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, dia dengan cara apa? Maksudnya kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama. Ketika Tuhan mereka ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, Tuhan melakukan apa? Dia berfirman. Berfirman. Berarti polanya adalah perkataan, bukan? Bang, abang membatasi berfirman itu adalah berkata, tetapi berfirman dalam kekristenan bukan hanya dibatasi dalam berkata. Lalu dengan cara apa? Oke, saya mau bertanya begini, Bang, sama Abang. Abang mau bertanya. Kalau abang hanya membatasi bahwa Allah itu berkata dengan berfirman, saya mau tanya. Tunjukkan pada saya datanya bahwa Allah punya mulut dalam keyakinan abang. Allah punya mulut nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak mengadakan sesuatu, maka Allah cukup berfirman jadi maka jadilah. Oke, berfirman itu apa menurut abang? Kalau abang hanya membatasi berkata, berarti itu kan harus ada mulut kan? Setiap orang dia berkata harus ada mulutnya. Itu Anda mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jangan Anda menggambarkan ketika abang Tuhan yang membatasi, bukan saya. Justru kami orang Kristen bukan membatasi firman itu, bukan membatasi Tuhan itu sama dengan manusia. Kan abang yang membatasi berfirman itu adalah berkata, berarti dia harus punya mulut. Dari mana dia berkata yang mengatakan harus punya mulut, saya atau Anda? Kan ada mengatakan berfirman, dia kan berarti berkata. Berkata dari mana tuh? Yang mensifati sifat harus mulut itu saya atau Anda? Berarti Allah berfirman. Kalau abang nggak mengakui bahwa Allah punya mulut, berarti berfirman bukan berarti harus berkata. Berarti Anda mensifati Tuhan seperti Tuhan Anda itu manusia. Tidak. Abang yang membatasi kenapa Anda bawa mulut? Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Bawa mulut nggak di situ? Abang mengatakan berfirman itu kan berkata. Kalau memang Allah itu berfirman itu adalah berkata, berarti Allah berarti punya mulut. Bagaimana sih logikanya? Yang mengatakan punya mulut siapa? Kalau abang mengatakan bahwa berfirman itu adalah berkata, berarti Anda hanya membatasi dalam perkataan itu berarti harus ada punya mulut. Seperti yang itu, mengatakan harus punya mulut siapa? Terus kalau berkata bagaimana coba? Abang dulu kalau berkata bagaimana? Anda celakanya mensifati Tuhan dengan makhluk.
Dari mana perkataan keluar kalau bukan dari mulut? Itu dulu. Dari Itu mana kalau perkataan keluar? itu kalau makhluk kan? Ya kan? Anda yang tidak membatasi. Justru kita yang tidak membatasi. Sekarang Allah itu dengan manusia. dengarkan. Ada nggak di Makanya antara firman itu pun kami nggak batasi. ada Firman itu tidak dengan di perkataan. antara ada tidak di antara manusia yang menyampaikan pesan tanpa dengan mulut? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak selamanya pesan itu disampaikan dengan mulut kan? Jadi jangan Anda mensifati Tuhan itu dengan makhluk. Mentang-mentang Tuhan Anda makhluk, jangan Anda sifati Tuhan yang betul itu seperti manusia. Jangan. Nah sekarang kalau Anda mengatakan firman Tuhan adalah Tuhan, itu bahaya. Karena firman itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Paham itu? Karena Tuhan itu bukan pribadi baru dari dirinya. Makanya saya katakan tadi, saudara terjebak oleh Abang yang filsafat. terjebak. Abang yang membatasi firman itu dengan perkataan. Semua yang berkata berarti dia punya mulut. Kami enggak membatasi firman itu dengan hanya berupa perkataan daripada Allah. Yang mengatakan tadi Tuhan harus punya mulut itu kan dia kan teman-teman, bukan saya ya. Terus dari mana Allah berkata kalau nggak punya mulut coba? Kok maksa kali harus punya mulut? Kok maksa? Dari mana Allah berkata? Oke, kalau begitu Allah berkata keluar dari mana dia? Coba. Sudah ketahuan kan dia mensifati Tuhan itu dengan manusia. Harus berkata dengan harus berkata dengan ini, harus berkata dengan mulut katanya. Kamu mensifati Tuhan itu. Kamu mensifati Tuhan itu seperti sifat manusia seperti Yesus. Sedangkan orang yang punya isyarat, punya sandi-sandi, ketika ingin menyampaikan pesan, juga tidak menggunakan mulut bisa. Bang. Manusia aja bisa menyampaikan pesan, itu tanpa mulut juga bisa. Dengan tangan, orang menulis, bisa menyampaikan pesan. Jangan melebar. Abang bilang firman itu perkataan. Bisakah melalui surat, abang berkata, itu kalau dibaca berkata berarti ada ada panca orang indera, menulis surat katanya nggak ada perkataan di situ katanya. Mulai rusak. Jadi makanya di dalam jangan sampai Anda jadi lelucon buat sini ya. Anda berkeras pada kedunguan, Anda berkuat pada ketululan. Dengarkan saya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan kitabnya Yahudi itu berasal dari perkataan. Mazmur 33:9, Yesaya 55 nomor 11. Makanya sebelum ngotot itu belajar dulu. Sebelum ngotot itu belajar. Jangan karena sudah kejebak dalam filsafat Helenisme, bagaimana Tuhan disifatkan menjadi manusia, sehingga Anda kemudian menganggap Tuhan semua nabi itu sama seperti Tuhan Anda. Yesus itu Tuhannya tak nampak. Tuhan yang disembah Yesus itu tidak serupa dengan makhluk. Berbeda dengan orang Kristen. Agama Helenisme itu memang dewanya harus jadi manusia. Sedangkan Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini bukan ajaran Yesus. Kristen ini ajaran orang-orang Romawi. Maka konsep ibadahnya, keilahiannya, ketuhanannya harus berujuk kepada konsep kedewaan. Harus Anda itu pintar, pandai menelaah kemudian pakaian Anda baru ikut tarung. Anda harus menyadari itu. Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia. Bedakan antara firman dan manusia. Makanya di dalam original teksnya itu tidak berkata manusia di situ, berkata daging. Kenapa? Karena daging ini berasal dari instruksi. Daging ini berasal dari perintah. Sama seperti matahari. Matahari ini bukan terlontar dari Tuhan. Matahari ini terlontar dari firman atau kalam yang melekat pada diri Tuhan. Jadilah terang. Posisi Yesus di dalam perintah Tuhan, jadilah terang, itu adalah hamillah Maria. Hamillah Maria dan jadilah terang, kedudukannya sama-sama firman. Matahari dan juga Yesus itu kedudukannya selevel, sama-sama ciptaan Tuhan. Gitu cara belajarnya. Ayo, masih bingung?
Sudah bisa gantian bicara? Iya, silakan. Iya. Nah, jadi terserah abang mau memaknai firman itu hanya berupa perkataan, itu iman Anda. Tetapi Loh, dalam tadi iman dia yang memaknainya. Loh, abang tadi yang membatasi kok malah lempar Perkataan ke harus kamu. pakai mulut katamu. Berarti kau yang membatasi perkataan itu. Firman Tuhan itu kau batasi dengan mulut. Tadi Lucu, Anda kan? yang berkata bahwa firman itu adalah perkataan Allah. Saya mengatakan bahwa firman itu adalah kecerdasan kemahakuasaan. Menjadikan Kalamullah segala sesuatu dengan yang belum ada menjadi ada itu kalimatullah menjadi firman. itu berbeda. Itulah kalau orang tidak bisa menggunakan akal, hanya menggunakan dogma. Kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Allah dan perkataan Allah, instruksi Allah itu berbeda. Ya terserah, itu menurut Anda. Nah sekarang menurut Anda Tuhan dan Yesus itu berbeda atau tidak? Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Anda memberikan pilihan seperti itu? Kalau begitu, kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Anda memberikan jawaban dari pertanyaan Anda sendiri. Anda pertanyaan Anda, kenapa Yesus? Ulangi coba ulangi. Ya. Kenapa Yesus mengatakan aku menjadi manusia bukan dari kehendakku sendiri? Berarti dengar ya, berarti apa? itu memang ada ayatnya ya. Aku Ya, datang memang menjadi ada. manusia. Berarti sebelum dia manusia apa? Coba. Itu kan Bukan pernyataan begitu. Yesus ya, ada ayatnya. Tunggu. Bukan begitu. Itu ada ayatnya. Tadi saya Aku datang tanya. menjadi manusia. Berarti sebelum dia manusia dia siapa? Makanya dia pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Sama seperti perkataanmu tadi, Bang. Ada ayatnya. Aku datang menjadi manusia kacau. karena sebelum dia menjadi manusia, dia Teman-teman. adalah Tuhan. Dia adalah Teman-teman, Allah itu sendiri. Tipu daya iblis itu Firman. lemah. Yang membuatnya Oh, tipu kuat daya. itu adalah orang-orang Anda sudah membenarkan pembantu-pembantunya kayak sendiri gini dengan nih. ayat yang pernah Anda baca kan? Ya, tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang kafir seperti dia ini. Yes, Anda mengatakan Anda Yesus sudah itu mengatakan Tuhan. sendiri. Dengar. Anda terjebak sendiri. Dengar, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itulah yang maha berkehendak. Tapi Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Abang artikan dulu itu, Aku datang menjadi manusia. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Kamu tidak ngerti perkataan Paulus Yesus itu? Kehendaknya Bapa. Jadi sebelum kehendaknya dia Bapa. manusia, dia adalah firman itu. Bapa dan Yesus sama atau tidak? Bapa dan Yesus itu adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya tidak tanya satu. Saya tidak tanya satu. Sama atau tidak? Loh, kalau sudah dikatakan satu ya berarti sama. Hanya saja Yesus adalah dia nggak bisa pribadi membedakan Allah, pribadi antara Allah yang sama menjadi dan manusia. satu. Sama dan satu itu beda. Nah, cobalah teman-teman ya. Ya, Jadi Bapak, iblis itu tapi dia tipu satu, dayanya itu Yesus. sangat lemah sekali. Tipu daya iblis itu Firman hanya yang setebal manusia. kulit bawang. Yang membuatnya kuat itu orang-orang kafir laknat yang kayak begini nih. Dia katakan sama dan satu itu adalah sesuatu yang sama katanya. Aku dan Bapa adalah satu dan aku dan Bapa adalah sama, itu berbeda. Coba lihat, tipu daya iblis itu sangat lemah, tipis sekali. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang kafir laknat kayak begini. Yesus Kau juga berkata, kafir dalam Yohanes iman kau, kau juga 8, kafir. sabar. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Kalau Yesus itu adalah pencipta, aku datang atas kehendakku sendiri. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda mengambil Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang menjadikan jari jemari bayi imut ini siapa? Apa jawaban Anda? Anda sudah menjawab, Anda sudah membacakan ayat, aku datang menjadi manusia. Dan itu aku datang juga menjadi manusia. perkataan Yesus kepada Aku orang-orang datang Farisi. menjadi manusia, Aku bukan. ada sebelum Abraham ada. Aku datang ada menjadi sebelum manusia. Abraham ada. Aku datang Karena memang menjadi dia pada manusia. mulanya adalah Allah itu sendiri. Aku Anda datang sudah menjadi menjawab. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku atau kehendak Tuhanku. Mana yang betul? Ya kehendak Bapa. Kehendak Sang Tuhanku atau Pencipta. kehendakku? Kehendak Bapa. Kehendak Tuhanku atau kehendakku?
Tuhanku, Allahku itu sama. Mampus. Karena Allah dan Tuhan Di itu situ ada adalah... berapa kehendak? Bagaimana? Di situ ada berapa kehendak? Kehendak Bapa itu satu dengan kehendak daripada Yesus itu sendiri, firman-Nya. Lihatlah teman-teman, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang kayak begini kata Allah, mereka hendak menipu Allah dan menipu kita orang Islam. Padahal dia hanya menipu diri mereka sendiri. Apa Kenapa? yang ditipu, coba? Apa Fi yang ditipu? qulubihim marad fazadahumullahu marad. Sebab di dalam hatinya ada penyakit. Masakan Anda mengatakan antara Yesus dan Bapa itu satu kehendak? Jelas-jelas Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kata Anda, atas kehendak Tuhannya. Ada berapa kehendak di situ kalau gitu? Cuman satu kehendak. Ini kan kampret. Tak ada. Yang memperkuatnya adalah saudara-saudara kafir laknat yang kayak begini. Keras suaranya. Tapi isinya kosong. Kosong. Lebih bermakna suara kentutnya orang yang habis makan telur. Dia berfaedah, suaranya itu punya lirik. Tapi yang ini tapi membuat orang yang mendengarnya itu mumet. Kenapa? Karena dia berbicara, otak dan mulutnya itu cuma berapa sentinya. Tapi otak dengan mulut tak connect. Lebih connect mulutnya ke isi perutnya. Itu bahayanya orang-orang yang menggunakan kemudian bisikan-bisikan syahwat dalam berbicara. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ada berapa kehendak? Satu. Tompel. Ya udahlah. Orang kayak gini-gini nih ngotot tapi tak berilmu ini mau diapain? Dibuat jadi aksesoris HP juga nggak bagus, dibuat jadi gantungan kunci juga tak bagus. Mau dibuat apa kayak orang-orang kayak gini? Dibikin lelucon juga, kasihan. Bisa Ganjel gantian pintu ya enggak? bang, ganjel pintu. Ini diskusi atau Ganjal pintu gereja aja kalau gitu. sudah bisa gantian enggak? Itu Ya, silakan Anda membuli diri Anda sendiri. Anda cuma membuli diri Anda, Anda hanya menipu diri Anda. Silakan. Silakan Anda menipu diri Anda mulai dari sekarang. Tetet. Dari tadi sudah dibuka data kan, kau saja yang merocos nggak jelas. Oke, sekarang kita kembali konteks pertanyaan tadi belum dijawab Jangan kemana-mana. Di antara Yesus dan yang mengutus Yesus itu ada berapa kehendak? Anda mau waras atau akan selamanya gini? Kutanya dulu saudaraku. Laskar kesiangan yang keburu Tuhannya mati baru muncul. Kutanya dulu samamu. Kamu mau tetap kayak gini atau kau mau sembuh? Jangan di mute ya, jangan di mute. Kalau Ya, saya tanya saudaraku, laskar kesiangan yang keburu Tuhannya dibunuh baru muncul. Kutanya samamu, kamu mau tetap dalam keadaan seperti ini atau kamu mau sembuh? Justru dalam keadaan seperti ini aku sembuh kalau mengikutimu. Oke, kalau kamu mau sembuh, kalau kau mau sembuh, mengikutimu, aku jadi terkutuk. Kenapa? Siapa bilang? Justru kalau kau jadi sekarang ini kau terkutuk. Hidupku diberkati karena aku Kristen. Bagaimana caranya? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang memberkati engkau? Kenapa? Siapa yang memberkati engkau? Siapa? Yesus yang memberkati aku. Mari kita baca. Kalau kau diberkati, di dalam kitabmu sendiri Paulus sudah meyakinkan. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Lalu roh apa yang ada di dalam dirimu? Kalau bukan Roh Elohim yang mengantarkan kamu mengatakan Yesus mati digantung di tiang salib. Ayo jawab saya. Kau juga menafsirkannya, kau aneh-aneh kau tuh Juma. Kira kau cerdas. Coba dalilnya kitabmu. Dalilnya kitabmu. Aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Kau nggak bisa paham. Yohanes 1 tadi kau. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Theos. Kristen semuanya berkata
Yesus mati digantung tiang salib dengan cara terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kau mengatakan itu? Roh terkutuk. Maaf teman-teman ya, saya mengganggu kayaknya. Dia sudah pergi menghilang tanpa jejak. Bang Bejo, maaf Bang Bejo. Silakan. Enggak lah. Kita bilang tiba-tiba ada gunda gitu. Tadi Santo tadi tuh lagi jawab. Memang dia begitu loh. Jelas sekali itu memang begitu diskusinya. Diskusinya ngerocos saya dari 3 hari lalu dia itu. Pokoknya ketemu sama Ustadz Hanafi, ketemu saya begitu-gitulah dia. Kemarin juga saya ditanya begitu, katanya gimana mulut Tuhan lu, kata saya. Yesus aja sudah menyampaikan Tuhan langit dan bumi itu nggak bisa disamakan dengan makhluk. Susah memang. Gitu aja. Terus Dia belum tahu terang dunia genset itu Bang Benny ya kan. Belum tahu aja. Terang dunia. ngerocos saya kayak cewek-cewek. Saya ini lain mulut duluan loh. Cuman nggak kayak dia. Lahir apa? Begini bang, bukan masalah ngerocos bang. Kita kalau bagi waktu, saya diam. Tapi kalau kalian terus berbicara dengan fitnah, ya saya ngerocos lah, lebih bagus saya menguasai diskusi, menguasai arena. Izin Laskar. Ayo bagi waktu yuk, mari bagi waktu yuk. Dari kemarin Saya 5 menit, kamu, saya 3 menit, silakan. Tuh kan, kebiasaan kak. Kayak kalah lo bunda perempuan sama mulutnya Laskar ini lo dari kemarin di komelnya Kamu kayak kasih tusak. Kamu kayak kasih tusak. Kalau orang ngomong didengar gantian gitu nanti orang selesai Kamu ngomong. gak usah saling membela. Kamu baru Itu komen kalian, ngomong. wajar kalian saling membela. Tuh, Bagi kan? waktu kalian 5 menit, saya 3 menit yuk. Iya gantian ngomongnya bisa nggak? Kalau nggak bisa, Tapi nanti kalau jangan nggak ada potong bisa, saya bicara ya, jangan ada potong saya bicara, silakan. kalau nggak bisa kamu gantian ngomong Laskar, nanti saya pinjemin ini daster mau pakai daster ya? Nggak apa-apa pakai dasar, nggak apa-apa. Yang penting melakukan pembelaan terhadap Alkitab. Saya nggak apa-apa pakai dasar. Lebih Yang penting kalah loh kamu mulut jangan bunda yang membelokkan perempuan isi aja sama Alkitab. kamu tuh kan tuh. Kalau mau diskusi gantian ngomongnya ya. Lanjut Gurunda. Ya, kamu masih ada malu. Kamu masih ada malu. Sama gimana, nggak usah framing. Kalau kamu sudah sampai kamu tadi- melakukan, kalau kamu Sekarang sudah kuulang lagi. kamu sudah kebingungan. Kuulang lagi. Tadi kamu Antara bilanglah saya kafir laknat, itu kan Ya kamu berarti ampun, sudah tuh kebingungan. ya kan mulutnya. Yesus mengusir kamu dengan Yesus mengatakan kamu itu adalah terkutuk. Lucu ya. Kok jadi saya yang terdakwa? Saya hanya menyadarkan kamu. Anda mengingatkan kamu saja. Di Enyahlah mana ayatnya daripadaku. Yesus ada mengatakan saya terkutuk? Ayo, di mana ayatnya? Saya buka. Enyahlah daripadaku. Oke, Kalian gantian kita semua bicara adalah ya, gantian kita pembuat bicara bang. Oke, kita bahas itu. Di kitab mana pasal berapa itu ya? Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 23 nomor 15. Oke, silakan. Nanti kasih saya waktu bicara. Kalian Ya. hanya nuduh-nuduh saya ngerocos, kalian nggak mau kasih saya waktu bicara. Kalian mau masa saya biarkan kalian ngerocos terus membelokkan isi Alkitab? Oke, Baik, saya ngerocos. Gimana sih? juga kau. masih mau bicara atau gimana nih? Mau berdiskusi nggak? Yuk, silakan. Oke. Matius 23. Matius 23 nomor 15. Itu siapa dan apa nama agamanya? Itu nubuat dan siapa yang menggenapi nubuat itu dan apa nama agamanya? Silakan. Tadi dari Matius 23 ayat 15 ya? Ya, Matius nomor 15. Matius 7:23. Tuh, yang mana yang benar? Matius 23. Ini mau tentang ahli Taurat atau tentang nabi-nabi palsu? Mana yang benar ini? 23:15. Makanya kau itu belajar. Kau yang belajar bang, kalau terkait dengan orang-orang Kristen yang tadi diusir oleh Tuhan, itu bukan di Matius 23. Orang sekelas kau aja yang Enggak, ya, saya tak ada hubungannya itu. Bukan saya yang menyebut itu. Saya katakan Matius ayat yang tadi kau 23. baca itu tentang
bagaimana Yesus mengusir Nggak berhenti kan orang-orang yang mulutnya. mengaku Kristen tetapi tidak benar. Mulutmu itu Matius kayak 23 mulut ayat 15 itu tentang pantat ayam. Izin Bu Bunda, izin. Laskar, Pantat ayam memang kan. mulutnya itu kalah loh, mulut saya perempuan. Gantian ngomongnya bisa enggak? Alam yang setahu saya yang kayak begini dua alam. Guru udah kasih kamu data, kamu tinggal baca gitu loh. Baca aja. Tinggal merocos saja kayak badut yang lagi kejepit. di Kakak, pintu. kalian paham nggak? Kalian ada rekamannya ini enggak? Yang tadi yang dibaca dia isinya bukan yang di Matius 23 ayat 15, bukan itu yang dibacanya. Ya udah kamu baca aja mau Matius tebusnya nih. 23 nomor 15 saya tanya, siapa nama tokohnya dan apa nama agamanya? Oke, saya baca ya, saya baca. Ini Ya. teman-teman. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apalagi yang mau kau tanya? Ya ini tokohnya yang ditujukan Siapa? ini kan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa tokohnya? Sebutkan namanya. Itu kan nubuat. Kau bacalah dulu Juma, kau baca dulu, kau baca. Jadi pusing aku nih. Kau baca dulu lah. Aku ambil obat dulu. Batu odrek kah? Buat apa kah? Aku ambil obat dulu, kau baca dulu. Kau itu sudah salah ayat, apa? Itu saya bingung. Orang lagi di era ini ngikuti kesalahan orang yang penting bela. Itu loh. Kau baca siapa Tidak, nama pertanyaan. tokohnya dan apa nama agamanya? Jawab. Kau baca situ, nggak ada hubungannya itu. Bukan di situ ayatnya yang mau kau tanyakan sebenarnya. Saya tanya siapa tokohnya supaya kau tahu diri kau itu adalah orang terkutuk. Oke, sudah, saya jawab. Ah, Saya baca. jawab. Orangnya itu Baca namanya dulu, Zuma baca yang dulu. dimaksud. Zuma yang dimaksud namanya. Nah, itu kan udah ku bilang, tipu daya setan itu lemah. Orang-orang terkutuk kayak begini yang membuatnya kuat. Inna kaida syaitan kana da'ifan. Setan itu sebenarnya bisikannya itu lemah. Ini orang-orang kayak begini yang membuatnya kuat itu orang-orang otot yang mati akal, otaknya keran. Kerang otaknya itu dia. Sudah kerang otaknya sehingga tidak berfungsi. ya, Bang Zuma. Kan saya tanya sama saudara, coba kau baca Matius 23 nomor 15, siapa tokohnya dan apa nama agamanya? Oke, saya baca ya. Ya, Silakan. Juma cantik. Saya baca ya. Kau dengar baik-baik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Terus? Itu suara apa itu? Menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, itu Apa yang mau kamu tanyakan? Siapa orang itu kan sudah dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus? Hah? Iya, saya tanya tokonya dan apa nama agamanya. Kau sudah kebingungan mau bertanya kembali. Itu agamanya ya ini. Orang-orang Apa? Yahudi dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini kan orang-orang Yahudi kan? Loh. Kok lo? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Terus? Farisi, orang munafik, meninggalkan Yerusalem sampai-sampai dia menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu. Itu tokonya siapa? Nama agamanya apa? Silakan. Ampun nih. Kata awal kan sudah jelas. Celakalah kamu. Siapa kamu itu yang dimaksud? Celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan Ahli orang-orang Taurat. Farisi. Terus Ya. apa lagi mau ditanyakan lagi? Mau bawa agama mana lagi? Mau mereka keliling dunia sampai keluar planet Ini sana? orang, saya tanya dulu samamu, ada nggak orang Farisi yang membuat satu aliran kepercayaan di luar Yahudi? Ada nggak? Ada atau enggak ada, tapi sudah dikatakan sini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada. Yang penting kamu merana. Ulang lagi. Ada nggak orang Farisi yang mendirikan aliran kepercayaan di luar Yahudi? Jawab. Apa lagi pertanyaanmu? Kamu tanyakan siapa yang dimaksud? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang Menderita kau percaya pada kubuat kan? Menderita kau kubuat kan?
orang Yahudi yang adalah ahli Taurat dan juga beraliran Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat aliran kepercayaan baru di luar Yahudi. Apa nama aliran kepercayaan tersebut dan siapa tokohnya? Itu namanya ilmu mencocok logi. Itu kok namanya ilmu cocok logi. Ada nggak orang Farisi yang membentuk satu keyakinan atau aliran kepercayaan atau agama di luar Yahudi? Ada nggak? Kalau kamu mau mengatakan itu adalah para murid yang menjadi orang-orang Kristen pengikut Kristus, tapi di sini kan sudah jelas, Juma, nggak bisa kau mencocokkan ke sana. Di sini kan sudah celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu sudah jelas. Nggak boleh kamu menggiring membawa kepada pengajaran daripada murid maupun para Lalu rasul. siapa? Lalu siapa? Siapa Kan yang sudah menggenapi disebut. itu? Baca Kan nomor sudah dikatakan. 36-nya. Nomor 36-nya kamu baca, endingnya di situ. Dan semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Ayo. Pertanyaan saya, sekte atau aliran di luar agama Yudaism itu apa? Dan pendirinya orang Farisi, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Siapa nama tokoh Farisi tersebut dan apa nama agamanya? Kusiksa kau kan? Jawab. Kau yang tersiksa sendiri. Nggak ada itu, nggak ada nyambung ke situ. Nggak ada nyambung. ke situ. Nyambung kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Di situ di data nomor 2 ya, coba. Coba. Sama orang-orang Farisi. Siapa tokoh dari orang Farisi yang mendirikan sebuah aliran kepercayaan, Itu kamu mempelopotkan mencocok-cocokkan. orang-orang di luar, orang-orang Abodasarah, kemudian menjadi pengikutnya dan menjadikan mereka orang neraka? Itu siapa? Kusiksa kau kan? Mau kedatang besok. Cocokkan kepada murid ataupun para rasul. Sedangkan Yesus saja sudah menyampaikan kepada mereka, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Kusiksa kau kan? Kusiksa kau kan? Itu Lalu sudah ada siapa? perintah dari Yesus Lalu untuk siapa menceritakan orang Farisi yang nyeberangi lautan dan berasal dari ahli Taurat dan beraliran Farisi? Siapa? Kusiksa kau kan? Ya itu tetap orang-orang ahli-ahli, orang-orang Taurat dan Siapa? ahli-ahli Farisi. Siapa? Dan apa Ya, nama mereka. apa nama agamanya? Mampus sudah kau kan? Apa agamanya orang-orang Yahudi itu? Bagaimana? Cerewet, cerewet salah-salah, tapi ilmu nggak ada. Nangkal ini mulut atasnya nih. Bibir bawahnya juga. mulai kebingungan Kak Juma, kau sudah mulai Kok jadi kebingungan. saya yang bingung? Anda kan menentang saya tadi, di mana saya terkutuk katamu kan? Saya katakan Matius 23 nomor 15, Karisteng adalah orang neraka. Orang neraka itu adalah orang terkutuk. Makanya kalau Anda ingin mengelak, silakan Anda tunjukkan tokoh dari orang Farisi, ahli Taurat, menjelajahi daratan sampai ke Kaliki sana, sampai ke Antioquia sana, lalu sampai ke Roma. Itu siapa? Dan apa nama aliran kepercayaan yang didirikan di luar Bani Israel? Si mau pendatang besok. Oke, saya jawab ya, Jawab. Jawab. Toko itu cambuk-cambuk bodoh itu kasih diam dulu biar terdengar suara saya. Jawab. Oke. Tadi Anda mempertegasnya dengan ayat 36 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini ya kan. Ayat 36 ya. Yeah. Oke. Kata kuncinya saya baca di ayat 34 supaya kita tahu apakah ini memang merujuk kepada para rasul atau tidak atau para murid. Saya baca ayat 34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Para rasul ada nggak menyalibkan? Ada nggak? Sekarang kalau kamu dapat 34-nya, apalagi sekarang coba apa? lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Para rasul ada nggak membunuh? Ada nggak membunuh para nabi? Ada nggak menyalibkan? Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ini pelakunya siapa? Ini pelakunya siapa? Iya, itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Iya, siapa pelakunya? Tokohnya itu siapa? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang mensesah murid-murid Yesus? Siapa? Yang memenjarakan murid-murid Yesus itu siapa? Siapa yang membunuh Yesus? Ya mereka orang-orang ahli Taurat dan para siapa? Para murid
dengan Si siapa? para murid Siapa? dan para rasul tidak pernah membunuh. Si siapa? Siapa? Kalau kamu merujuknya pada para murid itu sebagai bukti bahwa para murid nggak pernah membunuh. Saya Makanya tidak nggak nyambung. menunjuk murid. Saya kamu minta merujuk pada- tokoh pendiri agama di luar Yahudi itu sopore. Menderita kau kan kubuat. Kamu sudah kebingungan sendiri kan? Iya. Para murid nggak pernah membunuh. Yang bingung sih. Saya tidak membahas murid. Saya juga tidak membahas rasul. Tidak juga membahas Sekarang pengikut kamu Yesus. bilang tadi Enggak. kamu arahnya ke sana, kamu ketawa. Sekarang saya minta siapa kamu bilang bukan tokohnya. itu. Saya minta siapa tokohnya dan saya minta apa nama agamanya. Ingat. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Agama apa yang dimaksud? Coba Ada agama enggak? apa? Menurutmu agama apa? Dengarkan dulu. Ada tidak orang-orang Yahudi keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak orang-orang Barat, mengajak orang-orang Roma menjadi Yudaism? Ada enggak? Mampus. Si mau datang besok. Bang Su mau kau lawan. Indah gigim satu-satu kan. Orang-orang Yahudi pun sudah banyak mereka yang keluar dari tanah Yahudi. Bagaimana sih? Apakah ada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengajak orang-orang Barat menjadi Yudaism? Ada enggak? Mampus sudah kau kan? Terus ini Anda tujukan kepada siapa? Makanya saya bilang kepada Ini orang saya Kristen. tujukan berdasarkan Kenapa? Yesus. Yesus mengatakan orangnya adalah ahli Taurat, orangnya Iya. adalah orang Farisi, Iya. menyeberangi lautan, Iya. menjelajahi daratan, Iya. membuatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan Iya. setelah menjadi pengikut agamanya menjadikan dia orang neraka dan dua Iya. kali lebih jahat daripada dia sendiri. Iya. Ini tokohnya siapa? Terus mereka membunuh para nabi, menyalibkannya. Siapa coba? Ini tokohnya siapa? Iya, saya nggak tahu. Makanya saya tanya kamu Juma Ganteng. Siapa Juma? Pura-pura nggak tahu kali, Bunda. Kau dulu menjawab Kapera. Siapa? Tapi jangan diputus-putus Allahu keterangannya Akbar. ya. Membunuh para Masya nabi, Allah. menyalibkan. Siapa orangnya? Kau sendiri pun kan bingung kan? Kalau saya Tidak ada yang tahu. bingung di sini. Kamu yang bingung. Buktinya kamu nggak menyebut tokoh. Ya sudah kamu nggak aku menyebut nggak tahu tokoh. jawabannya. Aku nggak tahu jawabannya. Siapa? Kamu nggak tahu Iya. jawabannya. Sekarang saya tanya Iya. samamu. Sekarang saya tanya samamu. Ya. Apakah agama Yahudi dan agama Kristen itu sama? Ya Jawab. beda lah. Beda lah. Beda. Agamanya orang Yahudi kan? Ya itu Yahudi ya. Nah, siapa yang mendirikan agama Kristen? Ya dari orang Yahudi. Kita tepuk tangan teman-teman. Apalagi? Oke. Kamu nggak menjawab pertanyaan. Ada berapa agama di atas muka bumi ini yang berasal dari Yahudi? Selain agama Yahudi itu sendiri, ada berapa? Mutar-mutar lah. Kau sudah kebingungan kau Zuma. Kau sudah kebingungan. Jawab langsung siapa. Tapi jangan kamu putus informasinya. Enggak, kutanya samamu. Kamu sudah mengatakan agama Yahudi dan agama Kristen itu berbeda. Asal agama Kristen adalah Yahudi. Sedangkan nubuatan Yesus, orang Yahudi mendirikan agama di luar Yahudi. Dan penghuninya dijadikan sebagai orang apa? Orang neraka atau orang surga? Hei. 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 Marta, jawab dong. Since ini, Marta, jawab dong. Since. Iya. Dari Iya tadi saya apa? capek meladeni Iya apa? meladenimu loh, Tante Iya Zuma. apa? Tante Zuma. Iya apa? Oke. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tapi Oke. ingat ya, kau jangan memutus informasi. Mereka membunuh Nabi dan menyalibkannya. Oke, di situ tak ada Jawablah. kata Nabi. Di situ tak ada kata Nabi. Itu hanya terjemahan yang sengaja disesat-sesatkan. Original teksnya di situ. Itu kebiasaanmu Zuma, itu kebiasaanmu. Nanti kau nyala-nyalakan lagi LAI. Mereka tak menerjemahkannya sesuai dengan teks asli. Itu sudah keburukanmu itu. Itu original teksnya apa di situ? Ayo. Hei. Original teksnya apa? Kalau kalian nggak bisa menyangkal, kalian larikan ke original teks. Ya iyalah, karena di situ tidak ada Nabi di situ. Kamu ketawa lah dalam ketidaktahuanmu.
Sudah saya tahu Allahu itu. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Sekarang saya Akbar. bertanya, Zuma. Saya sekarang bertanya. Kau dari tadi bertanya. Boleh nggak ditanya? Saya bertanya. Boleh nggak bertanya? Belum selesai. Berarti Belum kamu nggak mau selesai. ditanya. Berarti kamu nggak mau Bukan, ditanya. bukan. Di sini, ini dua mata rantai di sini. Kamu bisa menyebut Nabi Muhammad, bisa kau menyebut juga agamanya Islam, bisa. Kalau memang Sekarang merujuk sudah ke boleh sana. nggak saya bertanya. Sekarang, Ini diskusi bagaimana? sekarang, harus berimbang dong. menurut saudara, apakah ini Nabi Muhammad? Saya nggak mau. Itu kan Dan pertanyaan apakah dari kamu. agamanya yang dimaksud di sini adalah agama Islam? Ya kamu cocok-cocokkan saja. Cocok nggak dia? Pernah nggak membunuh Di Nabi? luar Pernah nggak menyalibkan agama orang? Yahudi, Itu saja. di luar agama Yahudi yang membawa Nabi Yahudi, yang membawa kemudian pengajaran Yahudi, itu hanya Islam dan Kristen. Kira-kira orang Bang. Yahudi, sabar. Begini. Ahli Taurat, orang Farisi ketika dia keluar meninggalkan Yerusalem, dia mendirikan Kristen atau mendirikan Islam? Jawab. Bang, iya ini jawabannya ini. Ya. Dalam kitab Abang ada tertulis Ya. bahwa untuk mempercayai kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil. Iya, terus? Oke, Taurat yang dimaksud itu, apakah itu bukan kitab-kitab orang Yahudi? Jawab. Belum selesai. Jawab. Kalau menurut saya yang dimaksud dalam kitab Abang, iya Taurat, Injil, kemudian Zabur itu adalah kitab-kitab orang Yahudi. Iya kan? Benar kan? Terlalu lemah. Jadi terlalu Abang lemah. disuruh untuk mempercayai kitab itu, Terlalu berarti lemah. pengajaran Abang Saya juga mempertanggungjawabkan perkataan Berarti saya tadi pengajaran Abang dengan mengatakan Anda terkutuk. Itu saya pertanggungjawabkan. Pembuktian terkutuknya Anda nggak bisa lari. Mau lari kemana ente? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus disebut ahli Taurat oleh dirinya sendiri dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus menyebut dirinya dalam Filipi 3 nomor 5, dia adalah orang Farisi. Bang, keterangannya tadi mereka Celakalah dalam keterangannya engkau, mereka membunuh Nabi. celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus munafik jelas di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Engkau menyeberangi lautan. Paulus diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 27. Di situ sangat jelas Paulus menghabiskan waktunya menjelajahi lautan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan. Di dalam Kisah Para Rasul 19, Paulus itu menjelajahi daratan bahkan sampai ke Arab. Engkau mentobatkan orang. Di Kisah Para Rasul 17, Paulus banyak mentobatkan orang, di antaranya Donisius dan Damaris. Ayo, semuanya digenapi oleh Paulus, dan agama yang didirikan itu bernama agama Kristen, tertulis di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dah selesai. Jadi menurut Matius 23 nomor 15, Kristen itu adalah orang-orang neraka. Saya ulang. Menurut Yesus, Kristen itu adalah penghuni neraka berdasarkan Matius 23 nomor 15. Kalau masih ada yang tidak mau terima ini, saudara Kristen, silakan naik berdiskusi dengan Bang Zuma atau guru-guru Bang Zuma yang ada di sini. Demikian. Masih mau aku datang besok? Makanya di Matius 7 nomor 22-23 mereka diusir ke neraka. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Oke, para dewan guru izin momposi laponyi. Oke, sudah bisa gantian Bang. Ada saya jawab. Saya mau ibadah dulu, saya mau sholat asar dulu. Silakan dengan guru-guru saya yang lain, ya. Ingat ya, renungkan. Mudah-mudahan Anda masih bisa disembuhkan. Renungkan apa yang semua saya sampaikan tadi, oke?
silakan Anda lanjut, guru saya nanti Ya, mengambil alih. minum, Demikian, minum, terima minum kasih, obatmu, Tuan. minum obatmu Zuma ya, minum obatmu. Oke, jadi Bang izin Bang Zum ya. Saya tanggapi dulu tadi apa yang perkataan Bang Zuma. Dia kan masih ada di atas juga kan. Boleh ya, saya tanggapi dulu Bang. Nggak nyampe 3 menit, Bang Dalbo. Silakan 5 hari. Oke, nggak nyampe 3 menit Bang. Jadi kalau tadi yang dikatakan Bang Zuma itu adalah Rasul Paulus, itu nggak mengena Bang. Karena apa? Di ayat 34 tadi kan dikatakan bahwa ketika Tuhan mengutus Nabi, malah mereka nanti akan membunuhnya. Mereka juga menyalibkan. Itu di ayat 34. Di Matius 23 ayat 34. Masih di ayat di pasal dan di kitab itu yang saya bacakan. Paulus tidak ada satupun data yang menunjukkan atau dalil bahwa dia pernah membunuh Nabi maupun juga menyalibkan. Nggak ada. Tidak ada itu, Bang. Pertanyaannya itu Pak Laskar, siapa yang menjelajah lautan Mau daratan? siapapun itu, saya nggak ada dapat jawabannya Bang. Mau siapapun itu, yang Siapa pasti. itu? Tapi kan tuduhannya Atau kan begini kepada aja, Paulus. begini aja, ya, langsung di Matius 5, Matius 7:23 tadi ya kan, di 15 dia mengatakan di situ ya serigala yang buat, siapa serigala itu Pak? Bang, saya kan sudah katakan kalau dirujuk kepada Paulus, Paulus kan nggak pernah membunuh Nabi. Tetapi Ini Pak ini jawaban Rufionnya saya, nih. Bang. Tadi Ini abang pahami dulu nih. masternya, Anda Jadi dulu, berhadapan Bang, dengan minta tolong masternya, sampai 3 menit, rajanya. Bang. Sekarang pionnya yang maju Saya nih. dulu Bang, belum nyampe 3 menit Oh, loh. belum. Belum nyampe 3 menit. Oh, iya, Sekarang iya, iya. ini, coba Abang pahami ini. Ini ya saya mengikuti bahasa dari Bang siapa tadi ya, bahasa dari Bang Zuma tadi. Saya pun ingin bertanya. Guru Suma. Itu kan guru Abang, bukan guru saya. Guru Ada nama guru gurunya saya Zuma. Kristen lah. Ini gimana sih Anda ini? Kenapa? Beliau ini adalah guru-gurunya Kristen. Sehingga Kristen itu mendapatkan edukasi. Enggak, itu saya enggak pernah punya guru namanya Zuma. Yang kalau Zuma yang saya tahu itu nama game, bukan nama guru. Itu nama game saya pernah Zuma. Iyalah. Apa. Oke Bang, jadi ini saya melanjutkan dari pernyataan Bang Zuma tadi ini pada Yohanes 16 ayat 2. Ini ada kaitannya. Ini ya Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi nyambungnya ke situ, kita tinggal cari tahu. Kira-kira siapa orang kalau dia membunuh seolah-olah dia merasa berbuat bakti bagi Allah. Mungkin kaitannya ke situ nyambungnya. Seperti itu. Jadi kalau menuduh Paulus yang melakukan itu semua penyesatan, itu nggak nyambung dengan dia membunuh para nabi maupun juga menyalibkan. Jadi itu kan nggak nyambung. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Sebelum pertobatan Paulus, tapi dia kan sudah bertobat. Dan dia tidak pernah ada ceritanya sampai dia membunuh para nabi, nggak ada. Tapi dia mengejar-ngejar, menangkap, memasukkan ke penjara. Tidak ada dia punya kuasa untuk membunuh, apalagi menyalibkan, itu tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu tadi itu nggak nyambung ke Paulus. Itu tadi hanya mencocok-cocokkan. Bukan. Lalu siapa yang dikatakan di situ di Matius 23, 15? Saya pun nggak tahu, tanya Bang Makanya Zuma. kami kasih Jangan-jangan tahu kalau itu adalah Paulus. sama seperti yang ini Bang saya baca tadi Yohanes 16 ayat 2 ini. Kamu akan dikucilkan. Kamu nggak mau Bahkan tahu. datang saatnya bahwa setiap Makanya orang yang kami membunuh kasih kamu tahu akan menyangka bahwa bahwa itu ia adalah berbuat bakti bagi Allah. Ya oke, siapa yang menjelajah daratan dan lautan? Siapa orang Parisi? Coba tanya Bang Zuma, apakah dia ada Paulus. keturunan Parisi? Dia sudah pernah itu Paulus. menjelajahi lautan. Paulus itu Pak. Kenapa sih Kata- Bapak ini sulit menerima kebenaran?
Sudah banyak orang bang, orang Yahudi menjelajah lautan kalau masalah itu. Ya di Tetapi kan mana? jangan- Tunjukkan dalilnya. Keterangan yang berikut jangan kita hilangkan. Dia Iya, di merupakan mana tidak tertulisnya, menyalibkan. Pak? Di sini ya, saya lanjutkan tetap di Matius 7, 15, 23. Kan Kristen ini diusir oleh Yesus ya. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang. Dengarkan. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah itu? Saudara-saudara, serigala yang buas itu siapa? Itu kan belum bisa kita pastikan siapa yang dimaksud dengan itu. Saya Makanya bisa kita- memastikan berdasarkan data-data Bible. Coba tunjukkan, ya abang harus menunjukkan di dalam data itu. Ini loh ciri-cirinya, seperti kayak Ya, tadi ya dia membunuh para ciri-cirinya. nabi, Ya, dia oke, menyalibkan. Tunjukkan Di coba mana di ciri-cirinya. sini dikatakan dia menyalibkan? Maksud saya kira-kira seperti itu tadi kan Di bang kan ada. mana di sini tidak ciri-cirinya. ada dikatakan dia menyalibkan. Enggak, Waspadalah itu hanya terhadap contoh nabi maksud palsu saya, itu contoh, yang ada datang penjelasannya, kepadamu ada dengan keterangan menyamar seperti ciri-cirinya. domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah orangnya itu? Serigala itu. Oh. Ya abang jawab sendiri. Saya belum menemukan Paulus, jawabannya. apa Abang jawab bantahanmu? sendiri. Kalau saya jawab Paulus, Ciri-cirinya nggak kena. kenapa? Di mananya yang kena? Coba baca ulang. Baik, di mananya yang kagak kena? Coba Anda buka. Ya, di sini jelas ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kena ini di Kejadian 49:27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ini suku Benyamin yang dimaksud oleh Yesus itu adalah serigala yang buas. Siapa orangnya ini? Ternyata Pak Paulus mengaku kalau dia itu adalah dari suku Benyamin di Roma 11 nomor 1. Paulus, Pak, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, kata Abang Paulus, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus. Oh, apalagi? Terlalu banyak data-data bahwa Paulus itu penyesat yang mendirikan agama Kristen, menjadikan kalian penghuni neraka sesuai yang dibawa tadi dari Abang Suma, Matius 23:15. Apa lagi? Ini pion-pionnya yang maju. Udah bang, bisa gantian bang. Ya silakan, siapa menurut Anda serigala itu? Iya begini. Abang kalau baca Alkitab tentang perjalanan daripada Paulus, dia mengagung-mengagungkan Yesus. Jadi kalau menurut abang dia adalah serigala ataupun juga apa lagi tadi istilahnya ya, nabi-nabi palsu, itu nggak mengena, karena sedangkan dia sendiri dia bersuara untuk memberitakan Injil bahwa Yesus itu benar-benar ada, dia hidup dan dia adalah Tuhan. Jadi itu kan nggak nyambung, itu jelas bukan nabi-nabi palsu itu ya bang ya jawabannya. Kemudian yang berikut, kalau abang mau menyeret Paulus yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu ya, kalau abang mau menyeretnya sama Memang saya sekali ini Paulus karena tersangka ini Paulus. Iya, Abang sama sekali menyeret bantah saya Paulus. pakai Kenapa, dalil, Bang? Pak. dengar abang lihat, abang baca perjalanan Paulus, abang baca perjalanan Paulus, dia sama sekali tidak pernah mengambil keuntungan di dalam pelayanannya, harta tidak. Ingat loh siapa bang, bilang? namanya, dengar dulu dengar, abang cari tunjukkan baik. datanya, namanya laki-laki
Namanya laki-laki, kalau dia orang jahat, Anda mengatakan Paulus itu adalah penipu, penjahat, nabi palsu. Namanya laki-laki yang dikejarnya di dunia ini, Bang. Ada 3, Bang, dikejar laki-laki di dunia ini. Harta, tahta, dan wanita. Abang lihat Paulus, dia tidak ada dia mengejar harta. Tahta juga kedudukan tidak ada, apalagi wanita. Tapi dia Nggak ada merampok, kawin mawin dia. Tapi Sekarang dia tunjukkan datanya. perampok. Paulus itu perampok, Pak. Sebelum bertobat, Bang, sebelum dia bertobat, dia Mau penjahat. bertobat, mau tidak bertobat, intinya dia perampok. Sebelumnya kita pun Artinya Bang. pernah tidak dia merampok? Tetapi sebelum dia mengenal Kristus, Saya nggak bertanya bertobat atau tidak. Pernah nggak Paulus ini menjadi perampok? ya, tetapi kan sebelum dia mengenal Kristus, Berarti Paulus ini memang perampok. Mendirikan Kristen. enggak, setelah dia mendirikan Sehingga Kristen, kalian ini menjadi penghuni neraka sesuai apa yang disampaikan Yesus di Matius 23 nomor 15. Saya maju sebentar. Bang Dalbi. justru Ya, dia silakan. bertobat karena dia mengenal Kristus. Ingat itu, dia bertobat mengenal Kristus, makanya dia enggak lagi mengejar orang-orang Kristen. Dia tidak lagi melakukan perampokan. Setelah dia mengenal Kristus lah, dia tidak mengejar harta, dia tidak mengenal lagi wanita. Jadi orang benar, laki-laki, itu saja lihat, Bang. Kalau dia nggak mengejar harta, tidak mengejar tahta, tidak mengejar wanita, maka dia adalah orang benar, laki-laki benar. Itu, Bang. Nah, sudah Pak Laskar. Silakan Ustaz Tata. Oke, ini saya buktikan dengan dalil ya. Pertama, Matius 7, 15, 16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Pertama jelas ya, Paulus juga ngaku nabi dalam KPR 13 ayat 1. Yang kedua, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, maksudnya domba itu Israel. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, maksudnya Roma. Gitu ya. Siapa ini? Ya tentu saja, coba sampai sekarang Roma itu coba AS Roma, coba ketik apa lambangnya? Serigala. Jadi Roma ini serigala, domba Israel. Kata Yesus, waspadalah terhadap orang yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Berarti orang Roma tapi pura-pura jadi orang domba, maksudnya Israel. Ternyata Paulus orangnya, bahwa dia orang Roma. Kisah Para Rasul 22, 25 sampai 27. Paulus dengan bangga mengatakan, aku ini orang Roma. Berarti serigala berbulu domba. Dan dibenarkan bahwa dia itu adalah bunglon. Dia orang Roma pura-pura jadi domba. Atau bukan ahli Taurat, tapi pura-pura menjadi ahli Taurat. Memang itu sifatnya Paulus. Coba baca 1 Korintus 9, 20. Ya, dia menjadi seperti orang Yahudi. 2 Korintus 9:21, kalau berkumpul dengan ahli Taurat, pura-pura ahli Taurat. Kalau berkumpul dengan domba Israel, dia pura-pura jadi Israel. Inilah nubuat Yesus itu untuk Paulus, jelas banget itu. Ya. Yang kedua, tanda-tandanya, tanda-tanda kedua, waspadalah terhadap ragi Farisi. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa ini? Lagi-lagi Paulus ngaku orang Farisi. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Yang ketiga, penyesat itu sudah dekat. Coba, siapa ini? Tidak mungkin kan? Kadang-kadang, ya Nabi Muhammad, loh, Nabi Muhammad jauh. Ya, 600 tahun kemudian baru muncul. Ini kata Yesus, penyesat itu sudah dekat. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Nah, udah dekat. Berarti Yesus tidak ada muncul penyesat ini. Ya, dia datang dengan memakai namaku. Siapa ini? Ya Paulus. Dikit-dikit pakai nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi jelas banget. Lagi-lagi yang kena Paulus. Gitu. Daeng Andi, assalamualaikum. Silakan lanjut Daeng. Iya, jadi kalau saya hanya mau komentari terkait penggunaan kata dekat. Yesus juga berkata, Bang, bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Jadi kalau abang mengatakan tadi, abang bilang kan tadi, saya nggak menuduh siapapun, tapi abang kalau mengatakan bahwa
kalau itu ditujukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikut itu sudah terlalu jauh. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah telah dekat. Sampai sekarang pun kan belum terjadi kiamat kan, kerajaan Allah belum datang kan. Jadi kata dekat yang dimaksud daripada Tuhan Yesus itu nggak bisa abang mengukurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena kerajaan surga pun katanya sudah dekat, tapi sampai sekarang ini sudah tahun 2000 Masehi loh. 2024 Masehi. Belum juga kan. Tapi Yesus katakan sudah dekat. Oke, saya bantah pakai dalil. Pertama, ajaran itu dikatakan sesat, poinnya adalah menyimpang dari ajaran. Kalau Nabi Muhammad tidak ada menyimpang dengan nabi-nabi yang lain. Musa mengatakan Tuhan Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengatakan Tuhan Esa, Markus 12:32. Maka Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Esa juga. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bertentangan. Kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Musa. Keluaran 33:20. Kata Yesus, Yohanes 5:37. Kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran Nabi Muhammad, Al-An'am 103. Yang ketiga, Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau Al-Quran, Asy-Syura ayat 11, ya. Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Al-Quran, Asy-Syura ayat 11, Perjanjian Lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sedangkan Paulus jelas menyesatkan. Buktinya Tuhan itu Esa, Paulus Trinitas. Tuhan tidak kelihatan, Paulus mengatakan Tuhan itu kelihatan. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah Yesus kan kelihatan. Sedangkan ajaran tauhid, ajaran para nabi tidak serupa dengan apapun Tuhan itu. Tapi kata Paulus, ya serupa wong jadi manusia. Berarti jelas secara dalil bahwa Paulus inilah penyesat. Karena merubah ajaran tauhid, ajaran samawi menjadi ajaran pagan. Nah kalau Nabi Muhammad, ajarannya sama. Dengan ajarannya Musa, dengan Yesus, dengan nabi-nabi yang lain. Apa? Tuhan satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Nah ya, nah kalau Paulus, waduh, hancur dipegang Paulus. Tuhan itu hancur. Ya, kelihatan, serupa, pernah mati. Padahal 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, Tuhan tidak pernah mati walaupun sedetik. Bahkan Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Ternyata oleh Paulus Tuhan turun menjelma jadi manusia. Jelas secara dalil Paulus penyesat. Gitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Handi. Saya mau nanya Bang Laskar doang nih, izin Bang Atu doang. Bang Laskar, dulu itu Paulus itu apa di dalam benaknya dia, kok dia suka bunuh orang, suka rampok orang? Dulu kenapa dia kayak gitu ya Bang ya? Bisa dijelaskan Bang? Oke, dulu dia seperti itu Bang. Karena dia belum menemukan kebenaran Bang. Dia belum dikaruniai Roh Kudus. Kan setelah dibaptis oleh Ananias, maka Roh Kudus ada di dalam dirinya. Sehingga dia dituntun lah untuk melakukan segala yang baik, yang benar. Bahkan dia rela mati untuk mengabarkan Injil. Orang bodoh mana yang tadinya hidupnya sudah baik-baik. Dia ini dari keturunan Farisi yang terhormat loh, orang kaya. Ya belum, udah dibaca Bang. Udah dijawab. Dia tinggalkan terlalu panjang Bang. Dia hidup susah. Coba Ya. orang bodoh mana? Tapi udah karena dia berjumpa Bang, udah dengan dijawab Yesus, maka Bang. dia bertobat. Izin Bang, jangan terlalu panjang. Udah kita paham. Oh begitu ya. Terus kemudian siapa yang memberi gelar dia rasul Bang? Setiap orang yang diutus oleh Yesus, para murid, dan begitu juga di luar daripada para murid itu adalah Paulus, mereka dikatakan rasul yang diutus oleh Siap. Yesus. Pertanyaannya sederhana Bang. Siapa yang memberi dia gelar rasul? Entah siapapun yang memberi gelar itu, definisi rasul itu yang diutus Saya nggak oleh minta Yesus definisi Bang rasul. siapa. Kalau Abang nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu loh. Siapa? Siapa Bang yang memberi dia gelar rasul? LAI atau siapa gitu yang memberi dia gelar rasul Bang? Karena hanya di Indonesia Bang, hanya di Indonesia itu dia rasul. Kalau di luar negeri nggak ada dia rasul Bang. Nah, Terus siapa yang rasul memberi itu gelar? siapa, Bang? Yang rasul itu siapa?
Ya siapa yang memberi dia gelar rasul bang? Ya kan di Alkitab kan ada ditulis bahwa Paulus itu termasuk dalam bagian rasul maupun juga dia bisa dikatakan nabi juga. Jadi nggak ketahuan siapa yang memberi dia gelarnya bang? Loh, di Alkitab ada ditulis bang, kok nggak ketahuan? Terus siapa yang memberi dia gelar rasul? Iblis. Bang siapa bang? Ya, Kalau siapa Anda bang? mau jujur, saya kasih clue-nya di Indonesia LAI yang memberi gelar rasul. LAI. Ya, Tuhan menunjuk Paulus, memakai Paulus untuk menyampaikan Injil di luar daripada orang-orang Yahudi. Jadi siapa yang memberi gelar dia bang? Siapa yang memberi gelar? Tuhan gitu? Ya, kan sudah dia kan Tuhan Jangan, yang iya nggak tinggal ngomong Tuhan yang ngasih gelar gitu loh. Iya, Tuhan lah. Oke, Karena dia kan makasih. diutus oleh Tuhan. Ya saya nggak mau membantah Anda. Lanjut ya, jadi Tuhan gitu. Tuhan, siapa Tuhan itu bang yang memberi gelar dia rasul? Tadi aku sudah jawab loh bang. Siapa nama Tuhan itu bang? Yesus. Yesus, oke. Jadi Tuhan Yesusmu memberi gelar dia rasul ya bang ya. Bukan Tuhan Yesusku bang, Tuhan Yesus kita. Cuman Anda nggak mengakui. Ya Yesusmu aja, banyak mbak saya lah. Saya kan nanya. Yesus Beda akidah kita. Cuman Anda nggak beriman. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Tuhan Karena Yesus, kita oke. mengatakan penebusan itu. Abang ini untuk kok selalu semua berdebat manusia. sih? Kita jangan debat bang. Saya ingin belajar sama abang. Oh ya bang. Ya. Aku juga lagi ingin belajar juga bang. Jadi Tuhan Yesus yang memberi gelar dia rasul, kan gitu ya bang? Kalau begitu artinya pengajaran Yesus itu identik dengan pengajaran Paulus ya bang? Tidak ada bang ya, pemberian gelar rasul itu tidak ada. Tetapi itu otomatis melekat ketika mereka diutus untuk menyampaikan Injil, maka mereka adalah rasul. Bang, dulu waktu dia masih rampok bunuh orang kan belum jadi rasul ya bang? Iya, karena dia kan belum dipakai. Dan belum Sama halnya dengan Bang Ardiansa dulu waktu SMA itu dia belum sarjana. Nah, waktu dia kuliah selesai diberi gelar dia sarjana, yang memberi dia gelar sarjana adalah kampus. Ya kan gitu ya. Dulu dia itu rampok, suka bunuh orang. Terus tiba-tiba dia jadi rasul. Siapa yang beri gelar dia bang? Atau dia mengklaim sendiri bang? Gitu loh, silakan. Begini, bang. Jadi Ya, gimana, kalau Bang? abang menganalogikan dengan gelar akademik, itu kan ketetapan yang diatur oleh manusia, nggak bisa kita samakan Ya dengan. udah, kesampingkan ketetapan aja yang itu. diatur oleh Udah, Tuhan. kesampingkan aja. Iya, Siapa nggak yang boleh memberi gelar dia? dianalogikan. Iya. Ya udah nggak usah dibahas, kesampingkan. Siapa yang memberi gelar dia bang? Atau Nggak dia ada ngaku sendiri? Nggak ada perlu pemberian gelar itu, nggak ada perlu. Berarti dia Secara ngaku sendiri otomatis- bang. Secara otomatis itu melekat ketika dia diutus, maka melekatlah kerasulannya itu. Jadi waktu dia merampok, membunuh itu belum jadi rasul bang? Ya belum lah, orang Yakin, biasanya Bang? pun juga belum dibaptis. Bagaimana sih? Yakin bang? Ya yakin lah, selama belum dibaptis nggak mungkin dia menjadi rasul. Oh, sedangkan menjadi orang Kristen saja dia belum dibaptis. Jadi karena kalau Galatia 1:15 itu bang, dia udah mengklaim dari sejak dalam kandungan bang. Apa dia bikin? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Udah terpilih sejak dalam kandungan bang. Iya, dengar bang ya. Jadi gimana, orang Bang? dengar, setiap orang dari dalam kandungan ibunya di dalam keimanan Kristen, Tuhan sudah tahu siapa dia ini di 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita dari dalam kandungan pun kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan seperti apa kita mau dipakai oleh Tuhan. Paulus itu dipilih oleh Tuhan dalam kandungan itu seperti apa? Dipilih sebagai apa bang? Ya dipilih, dipakai Tuhan Untuk dari membunuh, dalam Bang. kandungan pun dia sudah ditetapkan akan dipakai Tuhan. Dipakai di Tuhan dalam- untuk membunuh dan merampok ya bang? Bukan meskipun di dalam pertumbuhannya ketika mulai dari kecil sampai dia di umur sekian dia orang jahat. Ya kan? Itu karena kesesatan ya, kesesatan ya mungkin dalam pengajaran dalam apa ya yang dia terima ya. Kemudian kebencian yang dia terima di sekelilingnya, dari keluarganya atau dari manapun itulah yang membuat dia menjadi orang jahat. Makanya Terus ketika dia begini mau- pertanyaannya bang, izin bang, siapa yang memilih Paulus membunuh dan merampok dan menganiaya? Siapa yang memilih dia bang? Tidak ada yang memilih dia, itu kesesatannya di dalam pertumbuhannya. Dia tersesat
Dia Oke. tersesat Oh, berarti sehingga dia atas mengalami kebencian, sehingga atas dia melakukan perampokan. jadi nggak ada yang mempengaruhi dia ya bang ya. Ya itu ya di dalam pertumbuhan dia, kesesatan di dalam pikiran dia kan, dipengaruhi Bukannya- oleh lingkungannya. Bukannya Lucifer itu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat bang? Ya di luar dari kesadaran kita kan ada Lucifer, ada iblis di sekeliling kita yang mempengaruhi kita. Oke, berarti Paulus pernah dirasuki Lucifer, akhirnya dia membunuh dan merampok ya bang. Bukan masalah dirasuki, bukan masalah dirasuki. Kita pun saat ini kita kan sedang Jangan dipengaruhi membahas oleh kita, saya kuasa nanya jahat. Paulus kok bang. Iya, maksud saya lebih luas lagi. Jangankan Paulus. Jangan terlalu luas, Bang. Kan panjang Dipengaruhi oleh urusannya. Kejahatan loh, roh-roh kejahatan di sekeliling kita. Kita ini sedang dipengaruhi. Ya, jadi menurut Anda Paulus ini dipengaruhi oleh iblis ya, Bang, waktu itu? Iya. Oke, mengasih Bang. Terus kedua, di usia berapa iblis keluar dari pengaruh apa? Di usia berapa iblis berhenti mempengaruhi Paulus, Bang? Ketika dia menerima Yesus, ketika dia dibaptis, maka Roh Kudus lain bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, maka kita akan mendapat kebenaran. Makanya dia anti untuk membunuh, untuk merampok. Dia anti untuk akan hal itu karena Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan kebenaran di dalam pikiran dan hatinya. Waktu perjalanan ke Damsik, Bang, itu masih dipengaruhi Lucifer atau tidak, Bang? Perjalanan ke Damsik. Masih dipengaruhi pada kebencian di dalam pikirannya, masih. Masih ya, Bang ya? Masih 100% masih. Terus di saat-saat kapan itu pengaruh Roh Kudus pengaruh Lucifer itu keluar dari dalam dirinya, Bang? Saat-saat kapan? Ketika dia mendengar suara Tuhan kan, sehingga kejadian itu kan adalah kejadian yang aneh pada dia. Apalagi Yesus mengatakan bahwa akulah yang kau aniaya itu ketika dia mengejar para rasul, para murid. Yang membutakan matanya siapa, Bang? Lucifer apa siapa yang membutakan matanya, Bang? Itu kan cahaya kan dituliskan itu kan ada cahaya yang bersinar kan, cahaya yang bersinar yang keluar dari dalam Yesus dalam kemuliaannya, sehingga dia menjadi buta kan. Jadi waktu masih buta itu dia belum, Lucifer masih ada dalam dirinya ya, Bang. Kalau nggak ditulis, saya nggak berani mengatakan itu, Bang. Apakah ketika dia buta itu dia sudah bertobat atau tidak, itu saya nggak tahu. Tetapi ketika dia dibaptis, maka Roh Kudus menguasai dirinya kan. Dibaptis, Paulus itu dibaptis, siapa yang baptis, Bang? Ananias. Baptisnya pakai air apa dielus-elus kepalanya, Bang? Ya, yang pasti pakai air lah. Air itu kan hanya sebagai simbol, Bang. Kalau dalam keimanan Di mana, Bang, kebersihan diri. di mana Paulus dibaptis pakai air, Bang? Saya belum pernah baca ya. Ada nggak ya? Kalau yang ada, Bang, abang coba baca saja. Di mana pasti di dalam, yang pasti di dalam satu rumah. Kemudian Tuhan mengarahkan Ananias untuk datang ke tempat Di mana itu. ya? Ada nggak Karena bisa bantu? Paulus dibaptis Ananias ya? ada, buka saja, Bang, di Google, lihat saja situ Paulus bertemu dengan Ananias, coba begitu. Nanti abang baca situ dia dibaptis. Ada ya, Bang, ya nggak apa-apa lah, Bang ya. Kita kan nggak mau debat nih. Berulang kali aku baca, ada, Bang. Abang mau dibaptis supaya nanti kita atur waktu, Bang. Enggak apa-apa, Bang, baptis aja nanti, Bang, kalau Anda berani gitu ya. Sekarang kita lanjut ya, Bang ya. Saya nggak mau debat nih, jangan kayak kemarin kita. Bukan, aku bukan berdebat, aku mau tanya abang mau dibaptis enggak? Terserah, Bang, kalau berani ketemu saya. Hubungi nomorku. Kenapa nggak berani? Saya tanya dulu. Iya, mau, Iya, Bang, Iya, Bang Laskar, aku mau dibaptis. Ya sudah, Iya, besok Bang, mau, Bang, mau, Bang. Baptis. Ya bagaimana Anda mau baptis, Anda nggak bisa ketemu sama saya. Saya di Jakarta, Abang Bang. mau enggak? Abang mau enggak? Mau, Bang. Saya kasih nomorku, mau, Bang. Iya, nanti ku baptis, Bang ya. Iya, Bang, mau, Tapi Bang. abang terima Yesus enggak? Itu dulu, abang terima Yesus enggak? Yesus yang bintang timur saya nggak mau terima, Bang. Terus yang mana? Yesus yang saya terima itu anaknya Maria, Bang, utusan Tuhan. Oh, mau dibaptis atas nama Yesus? Atas utusan Tuhan itu saya udah sering mengklaim kok mengimani dia utusan Tuhan. Nah, yang bintang timur itu, dengerin dulu, Bang, gantian, Bang. Bang, gantian. Yang bintang timur itu ya itu, mohon maaf, Bang. Namanya juga bintang timur, masa dia yakini, Bang, bintang timur? Abang kan nggak paham arti bintang timur seperti apa dalam Apa artinya bintang timur, Bang? Nah, itu nanti kita bicarakan lagi, Bang. Nanti kita pelajari dulu. Iya, pelajari dulu ya, Bang. Lanjut kembali ke Paulus ya, Bang. Kembali ke Paulus, Bang. Iya, kembali ke Paulus dulu, Abang. Ya. Terus
Paulus itu di saat-saat di Damsik lah dia bertobat ya Bang ya. Di Damsik, ya pada saat dia bertemu dengan Yesus kan dalam bentuk cahaya tadi, cahaya terang itu. Terus kenapa dia dipenjara 2 tahun? Salahnya apa Bang? Karena dia kan dianggap sebagai penyesat, mengikuti pengajaran daripada Yesus, menuhankan Yesus. Sama kayak abang kan nggak setuju kan? Di masa itu pun orang-orang Roma, Lu kenapa sih selalu masukin saya? Saya belum hidup di zaman itu ya. Enggak, maksudnya kan sama seperti abang. Abang kan nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti itu juga lah dulu orang-orang Roma yang berkuasa. Udah Bang, udah. Berapa tahun dia dipidana Bang? Dihukum penjara? Nah, dia bilang kan 2 tahun. Oke, baik 2 tahun. Setuju ya Bang? Nantilah ya saya coba saya pastikan nanti saya Abang nggak pernah baca sih. Bukan nggak pernah baca pasti, kemungkinan pernah baca, tetapi kan ayat-ayat yang penting ya yang mungkin saya akan hafalkan untuk saya bawakan dalam berkhotbah. Terus kemudian Bang di penjara kan, kalau nggak ini Bang di Kisah Para Rasul 9 nomor 6 itu Bang ya. Dia Enak lo menderita di diskusi sana. sama Terus abang. kedua Ini Bang, Ini abang siapa? Abang Handi. Ya saya hafal nama abang saya nggak dulu. Abang Iya. enak masuknya kita berbagi waktu. iya Bang. Silakan Bang. Di penjara itu kok dia bisa menulis surat itu Bang? Di penjara surat yang dia tulis dari bilik penjara itu Bang, itu firman Tuhan atau bukan ya Bang ya? Ya hikmat lah kan, hikmat karena dia kan sudah dikatakan di kitab perjanjian baru lah yang pastinya dia kan sudah dikarunia oleh Roh Kudus. Abang tahu kan Roh Kudus itu kan adalah Roh Tuhan. Maksud saya Bang, jangan diperpanjang, sederhana. Dia menulis surat dari bilik penjara. Pertanyaan saya, tulisan Paulus dari bilik penjara itu firman Tuhan atau bukan? Kalau Anda mengatakan firman Tuhan itu adalah harus perkataan yang dari Tuhan langsung. Saya nanya kepada Anda itu loh. Kita kan kembali dulu pada definisinya supaya nanti kita jangan terjebak. Nanti Ya silakan Bang. Abang nanti akan jadi menentang saya kan dengan perkataan saya. Begini Bang. Jadi hikmat kan pengajaran kan, surat-surat yang diberikan oleh Paulus ini kan, baik jemaat yang ada di Roma, di Korintus, baik kepada rekan-rekan sepelayanannya, ya toh, itu kan dituliskannya di dalam penjara. Tetapi kan hikmat yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, Jadi sehingga dia bisa memberikan firman- pengajaran. Bang, yang menulis Paulus ini menulis dalam bilik penjara firman Tuhan atau bukan? Didikan itu ya tentu berasal dari Tuhan karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri dia kan, sehingga didikan pengajaran-pengajaran itu, nasihat-nasihat yang diberikan kepada jemaat. Jadi itu Roh ya, Kudus itu berasal dari Tuhan. Oh, jadi ya. waktu Yesus di penjara, Roh Kudus ada dalam dirinya, berarti Roh Kudus juga ikut di penjara, Bang. Waktu Yesus dalam penjara? Bukan, Paulus di penjara 2 tahun. Anda mengatakan Roh Kudus ada dalam diri Paulus. Iya. Berarti Roh Kudus ikut di penjara 2 tahun, Bang. Ya, bersama-sama dengan Paulus ya. Kalau mau Anda katakan ikut di penjara, ikut di penjara. Oke, ya. ikut di penjara. Berarti tulisannya di bilik penjara itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan dong, karena Firman kan Tuhan. berasal dari Tuhan. Baik. Iya, berasal dari Tuhan. Ya, susah amat firman Tuhan. Saya nggak mau membantah Abang, apapun jawaban Abang loh, firman Tuhan kan gitu ya. Bang, sambil minum kopi boleh Bang ya? Boleh Bang, boleh Bang. Pesan kopi dulu Bang, kopi 1 dulu. Tapi kalau Paulus sendiri berkata, kalau nggak salah ada datanya tuh ya, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, Bang. Gimana itu, Bang? Terkait dengan ayat itu. Abang coba pahami kembali lah apa yang dimaksud itu. Artinya ada dalam Di 2 Korintus 11:17, Bang. Aku baca dulu ya, Bang ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi apa semua kata-kata Paulus itu bukan firman Tuhan? Bukan menurut semua, Paulus Bang. sendiri, Bang. Bukan Bang. Konteks daripada perikop dalam perkataannya itu yang dia maksud loh. Coba lihat, baca secara utuh konteks perkataan di dalam situasi itu yang dia maksud. Jadi dia bukan berkata-kata, bukan dari perkataan dari Tuhan langsung, tetapi ada hal apa yang dia katakan dalam konteks itu memang ya berasalkan daripada akal pikiran dia,
Tetapi kan akal pikiran dia ini juga kan merupakan hikmat yang dia terima juga dari Tuhan. Berarti Jadi menurut bukan- Anda tulisan Paulus ada firman Tuhan, ada bukan firman Tuhan, tergantung konteksnya begitu. Ya kalau tetap begini ya, begini. Abang Semua sendiri yang ngomong loh. dikatakan- Begini bang, semua yang dikatakan Paulus itu adalah kebenaran karena apa? Karena dia kan dituntun oleh Roh Kudus, diberi hikmat kan, sehingga Abang gimana sih kebenaran apa dia sendiri mengakui perkataannya bukan firman Tuhan? Bang, saya menasihati anak saya menasihatinya saya ambil dari ayat-ayat Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Tetapi ada hal yang nasihat-nasihat yang saya sampaikan sama anak-anak saya bukan firman Tuhan, tetapi itu juga merupakan kebenaran yang berasal dari Tuhan juga. Jadi ada saya mengambil ini dalam ini ayat ini saya katakan mereka, kalian jangan mencuri. Kenapa jangan Anda mengambil contoh ke anak Anda sih? Jadi kan menurut ada Anda, nasihat, dengar bang, iya. kan ada nasihat. Misalnya saya bilang sama anak saya, begini nasihatnya, ini bukan firman Tuhan, tetapi ini kebenaran juga dari Tuhan juga. Gini, kalian jangan bolos-bolos ke sekolah ya. Itu apa firman Tuhan enggak? Enggak ada tertulis Oke. dalam Alkitab, tetapi itu merupakan kebenaran. Oke. Hikmat yang diberikan dari Tuhan, kira-kira seperti itu Ya, bang. jadi Bukan menurut dari perkataan Anda- Tuhan, ya udah tetapi cukup itu juga Bang. kebenaran. Begitu. Jangan kepanjangan bang. Jadi menurut Anda, sebagaimana analogi Anda, artinya tidak semua perkataan Paulus itu firman Tuhan. Tapi menurut Anda, kalau benar adanya, ya bolehlah dikatakan itu pembelajaran. Tapi tidak semua firman Tuhan, betul? Iya, sama seperti tadi analoginya nasihat saya kepada anak saya, jangan Ya cukup bang, jangan udah berzina, itu firman udah Tuhan. dijawab iya. Tetapi ketika saya Sekarang katakan kamu jangan bolos nak ya. Ya udah, jangan usah diterangin lagi, udah itu kan bukan firman paham. Tuhan, tetapi itu hikmat yang diberikan Tuhan Iya untuk udah mengajar. paham, udah Iya. paham. Artinya kemungkinan besar ya di dalam tulisan Paulus itu tidak semua firman Tuhan, karena menurut perkataannya sendiri kan begitu bang. Setuju?